siang Bapak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk kami wawancara. Terima kasih kepada Bapak. Mungkin perkenalan. Iya, aku Nazma Kamila Sakitri dengan undangan 113. Saya Laras Bernawan. Saya Mansur. Kami dari semester 2. Mungkin pertama-tama mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri dulu atau sejarah tentang diri Bapak, boleh? Yang bisa diceritakan kepada Bapak. Di hampir 3 dekade lebih, 6 tahun silam, bumi ini menjatuhkan satu anak lelaki dengan penuh semangat. Orang itu memiliki nama yang dari sekarang. Sebagai pribadi atau individu yang usia kematian ini adalah sebuah keberhasilan yang harus kita syukuri. Jadi sejauh ini perjalanan kehidupan itu selalu saya ingin lebih pada proses. Jadi proses dari 0 tahun sampai 36 tahun ini adalah satu proses panjang yang unik, yang tidak semua orang sama, dan itu yang harus kita syukuri karena perjalanan panjang itu tentu semua orang punya kesan tersendiri. Untuk perjalanan karir Bapak, boleh nggak sih cerita dikit aja tentang perjalanan karir dari mungkin awal-awal Bapak merintis sampai sekarang? Kita mulai dari kuliah aja ya. Iya, boleh. Oke. Untuk kuliah S1 itu sebetulnya saya sudah menceritakan sejak saya SMP, karena waktu itu saya di kampung dan saya satu-satunya orang yang kuliah sekampung. Saya adalah orang yang pertama yang kuliah di keluarga. Ketika masuk SMA berlebaran kuliahnya, ibu saya dengan saya harus. Jadi karena keterbatasan finansial, tapi ya saya tetap punya tekad dulu. Jadi tekad itu yang kemudian saya masuk ke Jakarta ini. Pertama alasannya murah, masih terjangkau untuk kalangan lapisan menengah ke bawah. Nah, kalau hari ini pakai KTM dulu, kita satu sistemnya sejalan satu fakultas. Mulai dari kampus, ini bagian dari cara saya merintis ini. Ada perbedaan jurang yang cukup jauh jika saya hari ini terdaftar sebagai mahasiswa baru, nggak seroket teman-teman di studi S3. S1 saya itu dulu diperjuangkan 7 tahun 14 semester hampir demo. Itu awal hingga semester 6 dibiayai oleh orang tua. Tapi di semester 7 ke akhir itu ya saya harus berjuang sendiri. Saya nggak mau membiayain lagi waktu itu, bukan kan orang tua nggak mau, tapi saya nggak mau. Saya harus kerja ngajar privat. Pertama kali saya ngajar privat di LP3I Course Center di UGSD. Yang ngajar privat khusus di Stella Maris School di UGSD juga. Jadi itu awal karir sejak mahasiswa. Itu karena tadi saya nggak mau membiayain, akhirnya saya membiayain sendiri, lumayan. Karena yang mahal dari hidup kuliah itu kan sehari-hari. Dari situ saya mulai merintis karir dan tidak lama, mulai setahun 4 tahun. Kemudian mulai berkarir masih kuliah karena bisa agak banyak. Jadi semester 10-11 masih kuliah posisinya. Jadi di Dewan Pendidikan dulu, Dewan Pendidikan sebagai pengantar surat. Dulu kan WA zamannya masih sangat terbatas, orang masih SMS-an. Saya mengantar surat dari Dewan Pendidikan itu ke dinas-dinas Kabupaten Pendidikan. Selain itu saya juga menjadi tugas kebersihan di Dewan Pendidikan, membersihkan semua kantor setiap hari semua. Dan itu yang menjadi karir yang kemudian saya punya cita-cita. Karena setiap kali membersihkan lemari file itu jatuhlah satu surat dari Belanda di LinkedIn. Saya selalu pegang working itu dalam hati setiap hari, tiap malam hari itu orang terbaca surat. Itu surat betul-betul kertasnya kertas Belanda. Akhirnya itu 2014. Setelah 2018 saya mulai dan jadi tugas kebersihan itu menarik. Selain membersihkan sehari-hari, bahkan kurir itu jadi kebersihan. Jadi kurir, saya sering ke Kementerian Pendidikan, karena dalam pendidikan itu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Akhirnya saya dikenal oleh satu tahun di sana, di sana di pendidikan. Bahkan karena
saya lebih pagi datang, biasanya ada waktu itu wakil menteri namanya Profesor Dr. Windu Nurian PhD, dia wakil menteri. Saya sering lihat beliau, saya anterin surat, kebetulan pada suatu ketika saya anterin surat ke beliau ini. Makanya itu salah satu orang yang ini orang dengan juga saya ketika saya sudah tulis wakil menteri itu S1 bersama dengan biaya sendiri di akhir separuh orang tua saya dan separuh saya yang punya sering S2 kuliah siswa. Jadi hari ini saya ingin saya secara finansial saya cukup untuk biaya S3 saya dengan reguler tanpa beasiswa. Itu semacam dendam. S1 buat bersama sendok sakit, S2 dengan beasiswa enjoy tapi keras S2 saya. Unhan kalau militer saya sakit lagi. Ketika meningkat gaji saya sakit. Bedah menurut saya 2 kali operasi. Ini alhamdulillah insya Allah tetap sehat. Tapi saya yakin saya mampu untuk membayar itu. Nah, berbeda polanya S1 sendiri tapi terseok-seok, S2 full dari negara, S3 juga mampu. Yang menghentikan apa yang saya kerjakan di dunia hari ini, ya kita mampu. Yang anak-anak di tempat terbaik, kita mampu memperbaiki diri sendiri tanpa harus membuat pemerintah yang kemudian nanti minta. Karena sebagai investasi jadi sesuatu itu nanti minta dibalikan investasi itu negara yang membangun negara. Itu saya tidak mau negara. Jadi saya masih bebas mengkritik pemerintah, saya nggak di negara berbeda. Kemudian ada hal menarik memang, jadi dosen sebetulnya harus berkecimpung di dunia yang nggak pernah saya bayangkan sebetulnya, tapi itu pernah terjadi dalam kehidupan. Jadi saya ingin tekankan adalah apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, dan itu memori itu sangat kuat teringat di dalam benak. Tidak menjadi kemudian. Contoh saya pernah ingin ke saya pernah kursus di manage operation 1 tahun yang intensif. Kemudian saya masuk ke tapi nggak masuk. Saya tidak jadi sama kita yang berbanding Indonesia, tapi biolog itu Juni. Nggak masuk. Jadi di 2015 saya justru di ITB sebagai kami. Waktu itu 3 hari lah saya menguasai ITB waktu itu untuk membuat acara. Saya memberikan Malaysia wakil PM waktu masih tapi saya itu anak Ibrahim yang sekarang jadi PM Indonesia. Itu terjadi sama seperti saya ingin ke Leiden, saya ingin hari ini pun ketika bekerja saya dipanggil oleh BNPT, salah satu badan yang menanggulangi terorisme. Itu sebetulnya juga sebelumnya di tahun 2009 itu waktu TK-nya Profesor Redor Sada itu di Fakultas Sarjana kita menjadi tim bayangan untuk mencari siapa mahasiswa yang terafiliasi dengan salah satu ormas namanya Negara Islam Indonesia. Saya menemukan 9 orang. Itu karena teman kosan saya ini, saya tanya dia siapa aja muridnya antum ini. Oke. Saya tapi almarhum sekarang jawab. Jadi akhirnya tingkatan yang luar biasa. Teman saya negara kita. Jadi dari situ akhirnya dari tesis saya memulai seperti itu 2017, kemudian setelah selesai dari saya penerimaan, kemudian ya saya mengabdikan diri karena dibiayai oleh negara, dan saya mengikuti kita buat modul, kita buat namanya PSP dulu. Itu bagaimana sih menanggulangi orang-orang yang ada di dalam lapas. Saya nggak pernah bayangkan, dulu saya pernah bayangkan usaha ambangan itu apa. Satu pulau isinya berjarak semua. Tapi itu apa yang pernah muncul dalam benak kita, dan itu ternyata ada ketertarikan hati kita. Kita akan terjadi di kehidupan kita itu benar. Dan saya meyakini, jadi cita-cita itu ada hasrat. Kalau kita punya hasrat, besar-besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Makanya kenapa penting untuk selalu terus berpikir yang baik, karena suatu saat itu yang baik itu yang akan terjadi. Kalau jadi terus ada yang ini. Saat itu yang kemudian akan kita temukan kemudian hari ini kandidatnya juga tidak jauh dari apa yang pernah saya hasratkan. Nah itu jadi yang menjadi menurut saya keyakinan yang saya selalu percaya bahwa apa yang kita hasratkan itu memperjuangkan tetap luar biasa. Jadi itu kenapa mulai berkarir di wilayah yang ekstrim. Mungkin terakhir Pak,
boleh kata-kata aja ya. Kata-kata yang sekiranya dapat menginspirasi teman-teman mahasiswa semester 1 atau mungkin semester 3 nanti kan, yang sekiranya bikin semangat untuk tetap melanjutkan perkuliahan. Oke. Teman-teman harus pertama harus yakin kalau udah punya keyakinan dan bukan mau kondisi finansial ampuh atau seperti apapun keyakinan kita harus kenapa? Sekarang itu kuliah itu saya selalu meyakinkan orang siapapun di kampus saya kuliah itu nggak ada yang bayar, semuanya gratis. Kalau kamu nggak mau bayar, biarkan lembaga pendonor yang bayar, biarkan lembaga beasiswa yang bayar, bukan kamu yang bayar, bukan orang tua yang bayar. Saya merasakan itu sejak mahasiswa semester 1 kesulitan membayar kuliah. Saya mencari beasiswa terus. Kuliah itu harus mau, harus yakin, bukan bayar. Yang bayar tuh kalau nggak ragu, banyak orang yang mau bayar. Nanti nanti cari dulu. Saya gitu kan. Nah, ada orang yang ya punya keinginan yang kuat, terus dia terbuka. Yang penting keinginan kuat. Coba ya, berapa orang pintar di sekolah dulu nggak jadi kuliah karena nggak punya biaya? Ya nggak? Iya. Kamu kan bukan orang yang paling pintar ya? Ada orang yang paling pintar di sekolah, tapi dia nggak punya. Karena semangat. Yang penting semangatnya dulu. Uang bukan. Pokoknya kita sebagai pelajar, pokoknya kita harus menanamkan pemikiran untuk mau kuliah. Gak usah mikirin apa, pokoknya mau kuliah pasti selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Yang penting keyakinan yang kuat, keyakinan yang kuat. Coba kita usaha juga. Usahanya juga harus. Iya, usaha. Bareng dengan usaha. Ini makanya kita harus yakin bahwa kita mampu. Betul. Yakin itu yang kemudian akan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk berusaha. Yakin dulu. Kan kamu yakin bukan ibadah, akhirnya kamu sholat. Iya. Kamu mau gerakan sholatnya itu kan kamu yakin. Juga dengan dunia harus yakin dulu. Nanti akan menggerakkan kepada kamu. Gua harus kesini, gua harus kerja ini, gua harus kerja itu. Ya itu jalan apa? Tapi pasti ada jalan. Pasti. Makanya ke depan sebagai mahasiswa, kamu harus belajar seperti ini. Mungkin apa yang kamu lakukan hari ini itu kamu nggak tahu untuk apa. Nah, kamu ngelakuin apa sih hari ini? Kamu juga nggak tahu, tapi gua nggak tahu buat apa yang gua kayak gini. Tapi yakinlah di luar sana mungkin 10 orang, 1000 orang, bahkan 1 orang menggantungkan hidupnya dengan apa yang kamu pikirkan hari ini. Terima kasih atas dulu Bapak, banyak inspirasi bersama Bapak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang nanti yang bakal nonton juga. Jadi alasan kenapa harus bisa terus untuk kuliah ya. Iya. Bisa jadi tahu harus ngapain setelah mendengar cerita dari Pak Johan. Ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Terima kasih banyak. untuk terima kasih. Mau cerita bermanfaat untuk kita juga.